pembahasan Bang Jibril, betul nggak Bang? Iya, betul. Nah, berarti lalu kita merembet kemana-mana nih, ya kan? Jadi ngerembet ke manuskrip, ngerembet ke ini, ngerembet ke situ. Jadi saya juga agak nggak bisa fokus. Jadi ini, silakan. intinya begini Bang, kita ini itu punya kasus yang sama. Nah, tadi kan Abang bilang nih, ketika sanadnya itu putus, maka dikatakan itu tidak dipercaya. Nah, tadi saya bilang sama Adriansa, tapi dia udah pergi ya. Jadi gini, itu harus diakui loh Bang ya. Di dalam internal Islam sendiri, permasalahan hadis itu sahih atau tidak, itu menjadi perdebatan di dalam Islam Bang. Pihak A bilang itu sahih, pihak B bilang itu tidak sahih. Itu perdebatan dan itu harus kita akui loh Bang. Itu memang betul seperti itu. Misalnya saya kasih contoh. Edis bicara sahih, apa konteksnya dengan Al-Quran ini Edis? Kalau sahih tidak sahih itu nggak ada korelasinya dengan Al-Quran Edis. Iya, nggak nyambung ini. Tadi saya bicara, tadi Muslim bicara, pihak Muslim nggak dikasih potongan. Iya, karena kamu ngawur. Iya, karena abang nggak menjawab. Misunderstanding. Abang nggak menjawab. Karena abang nggak menjawab. Nanti kan bisa dibantah Bang kalau udah selesai. Pakai referensi nih. Ngomong pakai referensi, jangan ngomong kosong saja. Mulai kamu hidup gak ada referensi, apalagi bicara Islam kamu. Bang Romli. Gimana? Lanjut. Iya. Enggak, di sini motong karena abang nggak menjawab. Tapi coba diusahakan coba dijawab Bang. Biblos 1, 2, 3. Jangan ke hadis, jangan ke hadis Bang. Biblos abad 1, 2, 3 gitu Bang. Silakan dijawab Bang. Tadi kan sudah kita balik lagi nih. Tadi sudah saya bilang kami tidak punya manuskrip lengkap ya dari Matius sampai Wahyu sebelum abad keempat. Adapun yang kami punya itu misalnya beberapa lembar manuskrip atau potongan-potongan manuskrip dari abad pertama misalnya tadi, atau abad kedua misalnya tadi saya kasih tunjuk sama abang tuh P52. Itu bukan bentuk kodeks seperti kata Adriansa tadi bilang, bukan dalam bentuk buku tapi papirus. dalam bentuk lebaran-lebaran atau papirus. Nah, kita kan bahasannya sebenarnya bukan itu Bang. Bahasan kita adalah kenapa ini yang tidak diketahui penulisnya kok bisa diimani. Bisa diimani kan itu Bang yang abang tekankan kan di situ. Kita nggak bahas manuskripnya Bang. Nah, kemudian saya jawablah Bang, bahwa loh memang di dalam kitab itu sendiri tidak ditulis penulisnya. Katakan Pak Romli tadi, di dalam Al-Quran kan tidak ditulis siapa penulis Al-Quran. Hanya saja di kitab-kitab ulama atau di tradisi-tradisi non-lisan, tradisi-tradisi ini dituliskan bahwa penulisnya itu. Kan begitu, makanya saya bilang kita sama-sama. Intinya sumber-sumber tidak sama, ngawur kamu ini premium lagi, dipotong, tidak sama. Jangan dipotong dulu. Enggak, ini ngawur, super ngawur Edis. Menyimpulkan yang salah. Dipotong nih, aduh kalau begini. Kamu menyimpulkan yang salah itu saja, Dis. Kalau dibiarkan kayaknya benar kamu biar ini. saya selesaikan dulu saya ngomongnya. Masa serandung kamu ini menyesatkan gitu. Tadi Ustadz Romli ngomong saya nggak potong loh. Gimana sih? Saya berdasarkan referensi. Kamu menyesatkan kan referensi itu yang kita potong gitu loh, Dis. Katanya kan umat Muslim kan diutamakan adab. Makanya itu loh, saya ini beradab membantah orang yang ngomong kosong. Tidak membiarkan penyesatan itu adab Edis. Adab. Kamu ini mau dialog dengan saya. Poin saya belum ini. Gimana saya mau menyimpulkan tanpa data itu yang kita potong. Saya persingkat aja ya, saya persingkat ini. Silakan. Jangan omong kosong, omongmu sudah bau, omong kosong. Baik Pak Romli, gantian dulu Pak Romli. Jadi gini. Iya. Kenapa saya dan banyak sarjana-sarjana Muslim yang sekarang sudah tidak lagi memakai sumber eksternal Islam. Saya kasih contoh misalnya. Kalau menurut Pak Romli dan kawan-kawan dan juga Mas Jibril ya, Bang Jibril ya. Aku juga mendengar dari tadi aku diam loh Edis. Strike to the point, jangan kemana-mana. Bang Edis, sebentar. Iya, sebentar, Bang Edis, coba dicoba deh, coba dengan segala kekuatan Roh Kudus Abang, coba dijawab deh Bang. Kenapa itu bisa diimani? Jangan ke hadis-hadis, jangan kemana-mana Bang. Coba kenapa itu bisa diimani? Itu pertanyaannya Bang. Saya jawab silakan. sama Bang. Sebagaimana adanya keterangan-keterangan di luar Bible itu dapat dipercaya, misalnya tulisan-tulisan Bapak Gereja,
Irenaeus, ya kan, dan kawan dan seterusnya juga di dalam Islam mempercayai bahwa Al-Quran itu mutawatir. Tuh kan, kenapa mesti ke Al-Quran sama ke hadis? Yang ditanya, abang ini kenapa aku bisa minta waktu mengimani? juga dong bang. Aku diam dari tadi. Aku minta waktu setelah Edis ya. Ustadz Romli, aku minta waktu ya. Aku pengen lebih menekankan ini. Edis silakan selesaikan dulu. Abis itu aku minta waktu. Baik, silakan. Terima kasih ini Ripa. Jadi saya selesaikan ya. Jadi itu bang, dasar percayanya seperti itu. Sebagaimana kalian juga bisa percaya. Nah terus poin saya begini. Kenapa saya dan banyak para sarjana-sarjana Islam sekalipun yang sekarang sudah tidak lagi mempercayai sumber-sumber eksternal? Saya kasih contoh. Kamu sesat lagi kamu ini. Ini gimana nih? Masa kamu gak usah bawa sarjana Islam macam-macam. Iya, terus nih. Karena abang kemana-mana bang. Abang kemana-mana dan penyesatan. Jadi mesti diluruskan. Mana saya bisa bikin keterangan saya kalau ngomong dipotong terus? Karena omongmu busuk tanpa referensi. Iya, karena kemana-mana. Coba dipersingkat. Silakan bang. Singkat aja, jangan framing kemana-mana kamu. Oke, baik. Jadi misalnya ya, kalau kita buka Al-Quran, dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan. Tuh kan ke Al-Quran lagi kan. Gimana abang kok Al-Quran sih? Ini gimana nih saya kalau dipotong? Kamu gak bisa baca Al-Quran kok. Kata Ripa saya dikasih waktu. Iya, tapi abang kemana-mana itu yang makanya. Oke, Bang Edis, saya sudahi aja waktu abang sebentar ya, biar Uni, biar abang merespon Uni. Kalau ngomong juga saya permisi dulu kalau gitu. Iya, abang udah dari tadi kan, coba gantian. Tapi dipotong terus. Saya ngomong. Apa ngomong kosongmu busuk semua tanpa referensi itu kamu kosong. Bang Romli kan tadi Ustaz Romli sabar. Bang Romli kan tadi ngomong bahwa sumber-sumber eksternal lah yang mengatakan bahwa Al-Quran saya mengutip eksternal apa? Salah kamu ini. Semua yang saya bilang, yang kamu maksudkan sumber eksternal itu satu kesatuan. Iya, Al-Quran itu kan tidak ada dalam Al-Quran, Bang Romli. Di dalam Al-Quran ada. Bentar, biar saya tunjukkan kalau itu tidak ada dalam Al-Quran. Sebentar. Kamu ini menjadi fitnah terus, Dis. Begini, katanya saya dikasih karena kamu menyesatkan terus. Jadi begini ya. Quran surat An-Nisa ayat 59. Tenang dulu, Ustaz Romli, coba sabar dulu. Kalau kayak gini sumpah kita nggak dapat poin. Edis, gue catat setiap syubhat dari lu ya. Tapi lu standby di sini, gue mau menjawab. Dan Ustaz Romli coba kita biar dulu. Kalau kayak gini sumpah kita nggak dapat poin. Sakit otak saya juga dengarnya dia ngomong, kita ngomong, akhirnya kita nggak dapat poin. Yang ada di framing bahwa kita ngeroyok dia, nggak ada martabat banget kita ngeroyok dia, ya Allah. Gak ada, ngapain ngeroyok dia? Dia nggak punya ilmu. Makanya kasih saya ngomong dulu, Romli. Lu ngomong dan lu harus jawab apa yang dimaksud sama Bang Jibril dan Bang Ustaz sampai ke poin itu, oke? Dan kita minta poin itu lu clearkan dulu, baru lu masuk ke narasi lu selanjutnya. Kalau enggak udah ngapain kita dengerin omong kosong lu, gitu juga sih yang kita maksud. Bagus. Jadi udah bisa ngomong nih saya nih. Iya. Silakan. Baik. Jadi begini ya. Pertama-tama kalau kita dengar keterangannya Ustadz Romli dikatakan Quran terverifikasi karena ada begini dari Muhammad, dikumpulkan dari tulang-tulang, ini dan seterusnya. Itu kan tadi yang dikatakan Pak Romli. Nah saya bilang, itu bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran tertulis bahwa Quran itu diturunkan pada satu malam. Tidak disebutkan Quran itu diturunkan dalam 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Seperti, gimana saya mau ngomong kalau begini nih caranya nih. Bang Romli. Ya, tuh. Saya mau kentut nih. Saya mau kentut terus. Cobalah. Kalau kita mendengar keterangannya Bang Romli, Quran dikumpulkan dari tulang-tulang dan sebagainya ditulis selama 22 tahun, 22 bulan, 20 hari. Itu kan keterangan di luar Al-Quran. Nah sementara Al-Quran bilang Quran itu diturunkan pada perhatikan, satu malam Lailatul Qadar. Nah sayangnya memang makanya sekarang banyak sekali para sarjana muslim yang sekarang itu sudah tidak lagi menggunakan sumber-sumber eksternal. Nah hanya saja para sarjana-sarjana muslim seperti ini itu memang tidak di Indonesia, karena kalau ngomong seperti di Indonesia nanti akan dipersekusi seperti itu. Nah cukup. Jadi kalau ini mesti kamu nggak silakan.
Kamu nggak straight to the point dan kamu malah menambahkan narasi yang konteksnya jauh dari apa yang mau dimaksud Ustaz Ramli dan juga Bang Jibril lah. Jadi kasih saya waktu dari tadi diam. Saya catat beberapa poin ya. Di sini pertama, Edis kebingungan membedakan mana ranah dogma, mana ranah yang harusnya ilmiah, uji ilmiah. Nah kemudian dia mengatakan sarjana muslim. Sorry Edis, sorry ya. Sarjana itu punya klasifikasi dan punya parameter dan juga punya verifikasi. Yang lu maksud sarjana itu makanya diminta Ustaz Romli tadi, lu dapat dari mana buku yang lu maksud sarjana itu, siapa yang memberikan gelar mereka sarjana, dari mana? Bahkan profesor pun bisa terjadi kesalahan loh dalam pemahaman Edis ya. Jadi tolong Edis kalau bicara itu misalkannya secara jumhur ulama ada sebuah survei yang mengatakan seluruh sekolah Islam atau 99% atau 50% sarjana sekolah Islam yang mereka adalah basicnya akademisnya mumpuni dan diakui oleh ulama lain, ternyata mereka meninggalkan sumber eksternal dari Al-Quran dan datanya adalah dari misalkannya seminimal mungkin dari BBC dari apa itu yang dimaksud. Romli dari tadi lu ngomong datanya apa? Kalau lu sendiri yang mengatakan sarjana, bagi lu itu ya bagi lu kali ya, bagi lu mungkin Christian Prince yang ada di Amerika tuh mungkin sarjana Islam menurut lu ya. Kita nggak tahu nih, sarjana Islam itu bukan dari perspektif lu Edis. Itu dulu. Yang kedua, kamu bilang tadi apa? Al-Quran itu diverifikasi tapi bertentangan dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran diturunkan pada satu malam. Ini gobloknya, sorry ya. Makanya saya ajak kamu untuk membedakan mana sisi dogma dengan sisi yang irasional dengan yang rasional. Orang beragama itu sepakat dua hal ini diakui, yang rasional dan non rasional, yang goib dengan yang realitas, yang fakta, yang real, yang betul-betul eksak. Ini dibedakan. Nah, Al-Quran diturun. Jadi Al-Quran itu ada 3 fase penyampaian, dari Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah, kemudian dari Baitul Izzah kepada hati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita bicara sesuatu yang ilmiah. Rasulullah itu adalah ring 1 sumber kita. Dia dapat informasi Al-Quran itu selama 23 tahun kehidupannya. Itu kenapa ada asbabun nuzul Edis ya. Enggak satu kitab buku Rasulullah pegang dalam satu malam lalu diajarkan buku itu datang ke tempat orang lalu pegang buku lalu dibacakan di surat ini. Enggak gitu konsepnya. Mungkin karena Yesus seperti itu makanya lu nyamain gitu loh. Nah, Al-Quran itu inilah amazingnya Al-Quran. Ada satu peristiwa yang terjadi misalnya kebutuhan masyarakat umat pada waktu itu tentang bagaimana sikap harus menghadapi boikot. Maka Rasulullah menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa telah diwajibkan berperang bagi kalian kalau kalian diperangi. Itu konteks wahyu, dan itu tidak turun satu kitab gedebuk dari langit seperti yang kalian bayangkan selama ini. Nah, ilmiah yang kita uji di sini adalah dari nabi ini kepada sahabat, tabi'in sampai ke kita, ilmiah enggak? Karena sebagaimana juga kita akan tuntut ilmiahnya dari Yesus sampai kepada kalian. Nah, perbedaan yang sangat mencolok adalah kamu akui kitabmu tidak diverifikasi oleh sumber, yaitu Yesus. Karena Ustadz Romli sudah katakan berdasarkan kajian dan ini akademik bahwa tentang peristiwa penyaliban itu diinformasikan setelah berapa tahun, puluhan tahun kemudian oleh entah siapa yang tidak bisa diverifikasi. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan bukti otentik bahwa si pemberi tahu ini benar-benar melihat kejadian itu? Bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu adalah informasi. Nah ini dia, dari tadi lu ngomong banyak, gue diam. Gue sengaja karena gue butuh banyak bicara sama orang kayak lu. Ini ibarat kata ya, saya harus jelaskan dulu bagaimana perbedaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab kepada orang yang gak ngerti bahasa sama sekali. Saya belum masuk ke topik, ke substansi Edis. Nah ini saya masuk. Al-Quran itu adalah perkataan Tuhan. Boleh kita gunakan ilham, boleh kita, kalau dalam Kristen padanannya adalah Roh Kudus dari Tuhan, informasi dari Tuhan yang konteksnya itu non rasional, irasional, non logik. Nah kita bicara dari Nabi Muhammadnya ini ya. Nabi Muhammad SAW proses kehidupannya dipercayai berdasarkan sumber secara akademis, diakui. Pertama, sanadnya berkesinambungan ya. Yang kedua, riwayatnya mutawatir ya. Dan ini diberikan langsung oleh orang-orang seperti Imam Bukhari mencatat kepada gurunya, karena proses akademik sudah berlangsung sejak zaman Stoa Edis ya. Proses akademik sudah berlangsung. Oke, proses belajar mengajar dengan sistem yang terverifikasi seperti sekarang ini sudah berlangsung sejak zaman Stoa, apalagi di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Majelis itu sudah ada, artinya setiap murid akan bertanya kepada gurunya, mendapatkan sumber dari gurunya. Imam Bukhari mendapatkan sumber dari generasi ketiga dapat sumber dari generasi kedua dapat sumber dari generasi pertama. Bagaimana verifikasinya adalah dengan apa? Mengetahui siapa orangnya,
biografi orangnya. Siapa contohnya? Imam Bukhari mendapatkan Jibril, itu akan tunjukkan proses sanad itu. Dari misalnya Abu Bakar bin Umar, misal Abu Bakar bin Umar siapa? Diketahui bahwa beliau adalah guru dari Imam Bukhari. Kemudian Abu Bakar ini diketahui bahwa dia adalah ulama hadis pada zamannya, diverifikasi oleh seluruh ulama, diakui secara sejarah. Itu namanya validasi otoritas seseorang menyampaikan keilmuan karena dia memang ilmuwan pada masa itu. Pertanyaan kita nanti, Matius, Markus, Lukas, siapa mereka Lukas ini? Apa bukti bahwa dia adalah akademisi, berhak menyampaikan apa yang disampaikan? Itu yang kita coba uji di sini, Edis. Ini baru ilmiah. Dari tadi lu nggak nyambung. Saya umat Islam bertanya sama lu dari tadi. Contoh saja, ketika Lukas berkata, banyak orang telah membuat kisah tentang Yesus, maka saya menyelidiki. Proses penyelidikan ini lulus tidak uji akademisnya? Kan parameter akademis Kristen atau parameter akademis Islam atau parameter akademis universal. Karena kita harus objektif, kita gunakan parameter universal. Contoh, gue bikin jurnal, jelas nggak dari mana gue kutip sumbernya? Jelas dong. Siapa yang bilang? Misalnya Dr. Quraisy Shihab, siapa dia? Kredibel. Nah gitu yang kita maksud, itu yang kita minta di sini, itu yang diminta sama Ustadz Romli dari tadi di sini. Dan lu nggak ngerti hal ini, Dis. Ngapain lu jauh-jauh belajar? Ngapain lu pergi ke luar negeri? Mau ngapain? Ngapain coba kalau ternyata yang lu bilang tadi itu omong kosong, gak ada dasarnya. Tolong balikin peradaban ini kembali. Kita harus maju, Dis, bukan kembali ke zaman jahiliyah, Dis. Ya, setiap omongan itu diimani tanpa tahu siapa penulisnya, siapa tahu pemprakasanya. Tolong balikin peradaban sesuai dengan seharusnya, ya, Edis. Silakan Ustadz Ramli. Saya serahkan ke Ustadz Ramli karena saya punya kajian materi Ulumul Quran ini, saya sudah selesaikan satu SKS, Edis, ya. Saya bisa jelaskan secara singkat bagaimana proses ilmiahnya Al-Quran. Monggo. Lanjut yang lain. Saya minta 1 menit. Enggak apa-apa, saya hormat Bunda Umi Rifa. Membongkar otak kamu dari kotoran itu. Iya, jadi begini Bang Edi. Saya tadi tanya singkat. 4 penulis Bible kanonik yang ada sekarang itu enggak pernah ketemu baginda Yesus, itu saja. Jadi sanadnya terpotong, munqati ya. Sedangkan seperti menegaskan dari Uni Rifa tadi misalnya dalam ilmu rijalul hadis itu, misalnya tadi disampaikan sanadnya Imam Bukhari, saya sampaikan sanadnya Imam Muslim. Imam Muslim mendapatkan dari Abu Quraib, Abu Quraib dari Abu Usamah, Abu Usamah dari Fudail bin Marzuq, Fudail bin Marzuq dari Adi bin Thabit, Adi bin Thabit dari Abu Hazim, Abu Hazim dari Abu Hurairah, Abu Hurairah tentu dari baginda Nabi. Itu Imam Muslim. Misalnya Imam Ahmad bin Hanbal mendapatkan dari Abu An-Nadar, Abu An-Nadar dari Fudail bin Marzuq, Adi bin Thabit dari Abu Hazim dari Abu Hurairah. Ya, kalau Imam At-Tirmidzi dari Abdun bin Humaid, saya punya kitabnya ini. Juga dari Abu Nuaim Al-Asbahani, saya punya kitabnya tentang Hilyatul Auliya, tentang wali-wali ini. Juga dari Fudail bin Marzuq, dari Adi bin Thabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari baginda Nabi. Itu sanad. Ya, jadi walaupun itu ulama atau apa, sanadnya nyambung ya sama seperti perkataan baginda Nabi gitu loh. Jangan disebut eksternal. Apa yang eksternal itu? Begitu kan? Yang ketiga bahwa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, atiullah wa atiur rasul ulil amri minkum, itu akhirnya menurut Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya Ilm Usul Fikih halaman 21, yaitu amrun bi'it'an, bahasa Indonesia begini. Perintah taat kepada Allah artinya taat kepada Al-Quran. Perintah taat kepada Rasulnya, Rasul Allah yaitu baginda Nabi. Perintah taat kepada As-Sunnah, 3 pilar perkataan persetujuan baginda Nabi. Perintah taat kepada ulul amri banyak maksudnya. Salah satunya perintah taat kepada ijma atau mujtahid atau mufti, atau perintah taat kepada ahli ilmu, atau perintah taat kepada penguasa yang sah di tempat masing-masing. Nah, itulah sanad yang kita kenal dalam keilmuan kita, bahwa sumber hukum Islam itu berjenjang dari Al-Quran, dari As-Sunnah 3 pilar, dari ijma, dari qiyas. Nah, di mana posisinya ulama? Berdasarkan al-ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris dari 124.000 nabi rasul. Artinya menurut Ibnu Hajar Asqalani dalam kitabnya bahwa
yang mewarisi dan yang diwarisi positioningnya sama, karena di sana tertera sanad atau silsilah atau transmisi keilmuan yang bersambung, seperti penghafalan Al-Quran dari baginda Nabi. Di samping sanadnya itu sudah langsung dari baginda Nabi, tulisan itu sejak zaman baginda Nabi terus ditransmisikan sampai zaman Khalifah Utsman. Nah, ini semua tidak terdapat dalam kitab-kitab apapun selain kitab suci Al-Quran. Tolong dibantah Edis dengan referensi, jangan sampean menimbulkan fitnah bahasanya itu dalam Al-Quran lah. Sampean itu tidak memahami Al-Quran, jangan bilang dari Al-Quran ini bertentangan. Itu yang menimbulkan. Terima kasih. Iya ya, jadi saya nggak potong sama sekali ya, Ripa ngomong saya nggak potong, saya nggak potong. Mantap. Sebelum ke Bang Edis, saya sapa dulu nih Kojul sama Tom Chris. Kojul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tom Chris? Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, nanti kalau ada yang mau Bang Tom Chris kalau mau bantu Bang Edis silahkan, tapi jangan angkat topik baru ya. Nanti turun lagi. Transmisi kitab suci. Iya, siap, mantap. Silakan Bang Edis. Baik, seperti tadi Ripa dan Romli tidak saya potong, udah hampir sehari ngomongnya. Cobalah kalau saya ngomong jangan langsung kelabakan gitu ya. Jadi beginilah yang saya bilang ya. Kita ini dari tadi membahas apa yang tidak pernah tertulis dalam Al-Quran. Makanya apa yang dibahas Ripa tadi, Bukhari, terus dibahas Romli juga, ulama ini, abu ini, kitab ini, itu semua tidak ada di dalam Al-Quran gitu loh. Itu yang harus kita ingat. Nah makanya yang dipercayai umat muslim ini Al-Quran apa kitab karangan-karangan gitu loh. Kan gak ada di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ditulis oleh Utsman bin Affan. Nggak ada juga di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu ditulis Utsman, Abu Bakar, bahkan nama mereka nggak pernah disebutkan sama sekali gitu loh. Nah tadi si Ripa menjelaskan, oh ini ada 3 tahap, 3 fase dan lain sebagainya, diturunkan begini, diturunkan itu kan katanya Rifa, bukan kata Al-Quran. Al-Quran mengatakan, coba Ripa tolong kamu dengarkan Ripa biar nanti kamu nyambung. Kalau selain ngomong kamu dengarkan. Ya Edis. Iya, kamu dengarkan biar nanti kamu jangan. Bahkan catat poin lu. Jadi jangan framing, nggak usah framing lah. Gue dari tadi nggak pernah nge-framing lu walaupun. Kalau saya ngomong enggak, karena lu mention nama gue kan. Gue denger. Nih, karena kamu nggak menyimak lo. Saya ngomong nggak kamu. Gue pakai handset. Oke. Jadi apaan sih nih Edis nih? Jadi gini. Al-Quran jelas sekali mengatakan begini, Al-Quran itu diturunkan pada 1 malam. Perhatikan, itu ayatnya jelas itu. Quran itu diturunkan pada 1 Tul Qadar. Nah, terus kalian ngomong, kalian pelintirlah Al-Quran itu. Oh enggak, Al-Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Ya kok bisa gitu loh sampai 2222 gitu kan, ini kan udah kelihatan ngarang-ngarang gitu loh. Nah yang saya tanyakan sama kalian begini, apa kalian itu lebih percaya kitab karangan ulama itu ketimbang Al-Quran itu sendiri? Itu poin yang pertama. Nah kemudian tadi ini terus menerus berulang ya, ulang-ulang terus. Romli, begini Romli, di mana di dalam Al-Quran pernah bahwa Muhammad memverifikasi Al-Quran? Kan nggak pernah ada. Bahwa Quran diverifikasi oleh Muhammad, nggak ada. Muhammad pun kalau Anda baca dari Al-Fatihah sampai Anas tidak pernah disuruh menulis Al-Quran. Ya, tidak pernah Allah bilang kepada Muhammad, wahai Muhammad tulislah Al-Quran, nggak pernah ada gitu loh. Nah begini Bang Jibril, saya mau tema kita kan sebenarnya begini. Kenapa ini Quran Bible ini yang penyelidikan wartawan, kata Ripa tadi kan, setelah aku menyelidiki dengan seksama dan setelah membukukannya, kenapa kok buku penyelidikan begini dipercaya? Nah masalahnya begini, fatalnya begini, kitab yang kalian katakan hasil penyelidikan wartawan itu isinya ada di dalam Quran kalian gitu loh. Contoh di dalam Injil Lukas dikatakan bahwa malaikat Gabriel
datang kepada Maria, memberitakan bahwa Maria akan mengandung dan seterusnya dan seterusnya. Loh, cerita itu yang kalian katakan dapat dari penyelidikan itu ada di dalam Al-Quran gitu loh. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin kitab yang kalian maki-maki hasil penyelidikan, yang hasil penyelidikannya Lukas atau bahkan penyelidikan orang gak jelas, ternyata kontennya kuat di dalam Al-Quran gitu loh. Jadi makanya begini, saya sebenarnya sudah bosan, sudah jenuh dengan diskusi yang namanya mengait-ngaitkan dengan dogma. Coba ayo kita ngambil dari sisi yang akademis, ya. Kita buang semua yang berkaitan dengan dogma. Coba sekarang begini, logikanya dari mana bahwa tulisan atau informasi atau berita yang ditulis oleh Lukas dari hasil penyelidikan, ya, itu bisa ada di dalam Al-Quran. Saya nggak mau dengar dogma loh. Nanti kalian bilang, oh itu karena dari Tuhan yang sama, ini dari Wahyu. Nggak ada di dalam. Udah hampir 2 hari nih Bang. Silakan Bang, teruskan. Kalau saya ngomong langsung di 2 hari, kalau mungkin 3 orang. Silakan Bang, sambung. Jadi gini. Cuma mengingatkan. Silakan Bang. Jadi begini ya. Pertama-tama begini. Kalau ya Muhammad pernah didiktekan ya bahwa ini begini dan begitu, itu kapan kejadiannya, kapan gitu loh. Itu kan pasti nggak sinkron dengan Al-Quran itu sendiri. Ayat Al-Quran mengatakan begini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Kitab ini, perhatikan, dari pertama itu udah bentuknya kitab, nggak ada bentuknya tulang-tulang ini atau kepala kulit onta begini, nggak ada. Itu bunyinya sudah kitab. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Loh, pertanyaannya begini, kenapa waktu Muhammad hidup ada kata-kata kitab ini, sementara menurut karangan ulama kitabnya ditulis nanti setelah Muhammad meninggal? Kan nggak masuk akal. Gitu loh. Udah mau masuk 3 nih Bang, 3 hari nih Bang. Boleh gantian Bang? Sampai kalau saya ngomong langsung dipotong terus. Oke lah. Hari nggak apa-apa. Gantian. Silakan Bang Romli. Ustaz Romli. Jadi 3 poin ya. Yang pertama, di sini nggak bisa memahami. Sekarang pertama, apa pengertian kitab? Tulisan. Nah, jadi ketika kitab secara tekstual adalah tulisan, ya ditulis di mana? Ditulis di tulang-tulang, di daun-daun, di apa begitu loh. Tetapi yang dimaksud dengan Al-Quran yang dimaksud adalah suatu lafaz yang al-lafzu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lil i'jasi bi suratin minhu al-muta'abbadu bi tilawati. Nanti Edis bilang, "Loh itu kan ulama lah. Ulama itu sanadnya nyambung kok kepada baginda Nabi, sama dengan baginda Nabi yang ngomong." Karena apa? Karena ketika berbicara, ketika berbuat, ketika menyetujui berdasarkan Al-Quran surat An-Najm 3 dan 4 bukan berasal dari kehendak diri pribadi baginda Nabi, tetapi itu merupakan illa wahyu yuha, berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak berhenti illa wahyun begitu, enggak, illa wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan. Kalau wahyunya itu berhenti, ya mandek itu saja, tidak berproses. Karena di sana illa wahyun yuha, berdasarkan wahyu yang diwahyukan. Jadi prosesnya diwahyukan itu artinya mengalami proses. Itulah yang kita kenal dengan peristiwa 22 tahun, ya begitulah hampir 23 tahun. Itu berdasarkan frase wahyu illa wahyu yuha gitu. Kalau berdasarkan gak ada proses, gak ada 23 tahun hampir itu, karena ada illa wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Proses yuha itu adalah hampir 23 tahun. Baca beberapa kitab tafsir, nanti bilang lagi, loh itu kan tafsir. Loh, kitab tafsir itu para mufassir itu berdasarkan riwayat. Apa riwayat itu? Ya sanad. Apa sanad itu? Sanad yang mutasil, yang nyambung gitu loh.
Pertanyaan saya sejak saya belum lahir bahwa 4 penulis Bible kanonik yang ada sampai saat ini nggak ada sanadnya sampai kepada baginda Yesus. Wong Yohanes menulis surat-suratnya yang pertama itu tahun 90 kok sampai tahun 100, penyalipan tahun 30-an. Ada kace ini 70 tahunan, nggak pernah dijawab itu. Yang terakhir bahwa saya akan bilang apa tadi? Bahwa katanya ada beberapa informasi ada di Al-Quran, itu berdasarkan Quran. Surat catat ini Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 44, dilanjutkan Al-Ma'idah ayat 46 bahwa Taurat dan Injil itu adalah petunjuk dan cahaya yang menerangi. Nah, di sana itu ada nurun ya. Kalau nurun itu cahaya yang menerangi, seperti tadi wahyu yang diwahyukan, ada proses begitu kan. Itu finishingnya ada di Al-Ma'idah 48, yaitu musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Artinya apa? Alkitab yang pertama itu Al-Ahd atau Al-Quran. Alkitab yang kedua tulisannya sama di dalam Al-Quran itu adalah Al-Jins atau sesuatu yang berjenis-jenis, yaitu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jadi Al-Quran itu membenarkan ya, bukan menyempurnakan menurut ayat ini, membenarkan semua kitab-kitab suci sebelumnya setelah memuhaiminan. Apa artinya muhaiminan? Kita sehari-hari muhaiminan itu artinya mengkoreksinya, tetapi bahasa yang jelas. Waduh sebentar, di pondok mau tetapi muhaiminan alaih itu adalah sama seperti aminan alaih. Artinya apa? Sesuatu yang sesuai dengan informasi Al-Quran berarti informasi kitab-kitab sebelumnya itu benar. Kalau tidak sesuai, itulah bukan kebenaran. Ini bukan menurut saya, menurut Abu Hayyan Al-Andalusi di dalam kitab tafsirnya yang terkenal Al-Bahrul Muhit juz 3 halaman 512. Sekali lagi bahwa muhaiminan alaih itu sama dengan syahidan alaih, sama dengan raqiban alaih, sama dengan hafidhan alaih atau hakiman alaih. Artinya apa? Al-Quran itu menjadi hakim, menjadi penjaga terhadap kitab-kitab suci sebelumnya. Jadi kalau ada penyimpangan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, itu dijelaskan dan dijaga oleh Al-Quran. Ini bukan menurut saya. Silakan dilihat misalnya tafsir yang sudah terkenal, yaitu Tafsirul Quranul Azim Ibn Katsir juz 2 halaman 85. Juga tafsir Al-Kasyaf ini, kalau sembarang orang tidak bisa baca kitab tafsir ini, gaya bahasanya tinggi, apalagi Edis ya kan. Jadi nanti kita di framing oleh Edis pula kan. Baru saya ngomong dari framing. Lanjut sudah. Sedikit aja. Silakan ini. Tentang akademik, oke, kita sepakati itu, tapi lu harus paham akademik itu apa dulu nih. Akademik ya, Edis, kalau lu bicara akademik, parameter kebenarannya bukan dari lu. Ketika lu bilang, oh semua tidak dibicarakan Al-Quran, secara akademik Islam itu bukan hanya bersandar kepada Al-Quran sumber informasinya. Ya, tolong jangan di ini dong, maksudnya bicara-bicara akademik, tahu-tahu nggak ngerti akademik. Kalau kita bicara akademik, 300 tahun sebelum Masehi, Plato di tempat yang dianggap suci. Lalu kemudian di situ ada produk filsafat, konsep, metode. Yang kita uji tadi adalah metode dan konsep. Kita umat Islam punya metode. Apa itu? Ada metode riwayat by lisan yang memiliki kesinambungan, disebut sanad. Lu punya metode apa? Kitab lu, Edis. Si Lukas nulis kitab, itu metodenya apa? Secara akademik itu yang lu bahas. Ngerti gak sih Edis? Paham gak sih apa yang disebut dengan akademik, metode dan segala macam? Edis, balik lagi lah kuliah sana atau sekolah gitu. Mantap. Sebelum ke Bang Edis, kita tanya dulu nih, Bang Tom Kris, ada tambahan atau respon? Kalau keluar seperti biasa, saya ini ya. Silakan Bang Tom Kris. Ya nggak apa-apa, nanti kalau ya kalian nggak terima nggak apa-apa. Jadi begini ya, di dalam kekristenan ya, suatu perintah untuk menuliskan sebuah kitab itu jelas ya. Jadi kepada para nabi ya. Ya, tiba-tiba dia ke perintah. Ya, jadi memang dari awal dia naik memang mau nanya itu.
Jadi memang nggak ada hubungannya. Silakan Bang Edis direspon. Jadi Bro Jibril, kayaknya poin kita ini sudah dapat ya. Kita di sini tinggal debat kusir aja ini. Intinya begini, sama-sama ada bagian gini di dalam Bible ada bagian tertentu yang tidak diketahui siapa penulisnya. Saya kasih contoh ya. Kalau Anda baca Matius dari A sampai Z, tidak pernah di situ diketahui bahwa inilah dari Matius yang nulis ini, nggak pernah ya. Kemudian juga kitab Lukas juga nggak pernah di situ ditulis ini saya Lukas yang nulis ini, nggak pernah. Nah, itu kita dapatkan dari sumber-sumber lain ya, yang secara tradisional mengatakan bahwa itu ditulis Lukas ya, Kisah Para Rasul ditulis Lukas ya. Nah, tapi ada juga kitab-kitab di dalam Injil itu yang memang diketahui siapa penulisnya. Saya kasih contoh, misalnya kitab Wahyu. Di situ ditulis penulisnya adalah Yohanes. Aku ketika diasingkan di Pulau Patmos, Yohanes. Nah, ini Yohanes siapa? Juga masih debatable. Apakah itu Yohanes murid Yesus atau Yohanes yang lain? Nah, kita mau bicara akademis loh. Kalau yang akademis saya senang diskusinya. Nah, sekarang begini. Kita pakai ini logika yang sama ini kepada Quran. Coba tunjukkan ayat di dalam Al-Quran yang menulis bahwa penulis Quran ini adalah si Fulan. Entah itu Utsman, entah itu Abu Bakar, nggak ada. Bahkan nama orang itu dalam Al-Quran. Satu-satunya nama laki-laki yang disebut dalam Al-Quran hanya Zaid. Ya, nggak pernah ada di situ ditulis ini yang nulis ini, sanadnya dari sini, nggak pernah ada. Adanya di dalam hadis, karena memang tadi yang dibahas oleh Bang Jibril itu hadis, bukan Quran, gitu loh. Ya kan? Di dalam hadis memang ada sanad-sanadnya, ada perawi-perawinya, ini dan seterusnya memang ada. Terus tadi kan Bang Jibril mengatakan, gini loh, kalau kami dalam Islam, kalau diketahui ada sanadnya bermasalah, kami bilang doif. Nah, sementara kalian gimana? Sanadnya aja nggak ada. Nah, saya kasih tahu begini, sanad itu diperlukan ketika orang menceritakan bukan dari saksi mata. Contoh, saya kasih contoh. Ibu Megawati, dia nggak perlu sanad untuk menjelaskan atau untuk menceritakan apa yang pernah dikatakan oleh Bu. Apa? Karena dia saksi mata. Dia nggak perlu katanya si ini, bahwa si ini berkata katanya si Anu, dan si Anu berkata katanya si Fulan. Nggak perlu dia ngomong gitu karena dia saksi mata. Gitu. Nah, di dalam Injil kalau kalian lihat di situ misalnya dalam kitab Lukas dikatakan, setelah aku menyelidikinya dengan cara seksama dan dari para saksi mata, maka aku memutuskan untuk membukukannya secara teratur bagimu. Diperlukan nggak sanad di situ? Nggak perlu, karena dia mendapatkan itu dari saksi mata. Lu udah blunder, lu bilang yang tidak bersanad adalah kalau dia menyaksikan sendiri, sementara si Lukas mengutip dari saksi mata, berarti butuh sanad. Koplak dari omongan lu aja lu udah blunder. Boleh izin sedikit, host boleh izin sedikit. Iya, Bunda, setelah Edis ya, karena ini udah ada poin-poin yang blunder banget. Edis, jangan sampai 2 minggu ya Bang, kita tunggu. Silakan Bang. Yang musim 2 orang padahal 2 orang saya sendiri. Iya, keburu ini Bang, keburu puasa kita. Harusnya saya dikasih 2 porsi ini. Jadi iya, silakan. Tadi dibuang sama Tom Chris, dia entah kemana-mana tadi. Silakan Bang. Oke, jadi begini. Kenapa di situ tidak dituliskan dari si ini, dari si ini, dari si ini? Karena Lukas mengatakan setelah aku menyelidiknya dari saksi mata. Nah, pertanyaannya sekarang begini. Lalu siapa saksi matanya? Nah, kebetulan Injil itu tidak memfokuskan tentang siapa saksi matanya, gitu loh. Dia titik fokusnya nggak menceritakan saksi matanya adalah si B, si C, enggak. Karena memang latar belakang buku itu tidak dalam ranah sedang membuktikan di pengadilan, enggak, gitu loh. Nah, sementara di dalam Islam itu dituliskan sanad-sanadnya karena apa? Karena dia tidak dapat langsung dari saksi mata. Contohnya misalnya dia membukukan buku kitab Bukhari, Sahih Bukhari, kan dia tidak ketemu dengan Muhammad, dia nggak ketemu dengan para sahabat, karena dia udah beda generasi. Makanya ketika dia menuturkan berita yang disampaikan dia
diperlukanlah yang namanya ini dari ini dari ini dari itu. Tapi itu pun perdebatan di dalam sejarah Islam, karena menurut, saya kasih contoh, saya kutip nama sarjananya. Misalnya Profesor Mun'im Siri, itu orang Madura ya. Dia kuliah sampai di Kanada sana. Dia bilang begini, peristiwa atau penulisan sanad itu terjadi ketika ada perang saudara di dalam Islam. Makanya dia perlu sanad. Sebelum itu dia tidak perlu sanad. Apa bukti kuatnya? Nah, aduh, saya dipanggil sebentar. Oke. Silakan Bunda. 1 menit untuk jawab ini. 1 menit ya. Oke. Silakan Bunda. Jadi ya, 1 menit. Mau narasimu itu mana-mana. Oke, saya izin 1 menit aja. Silakan Bunda. Kamu ini dari tadi terlalu banyak ngomong ya. Begini ya teman-teman, dia mau menyamakan Bible itu dengan Al-Quran, yang nggak bisa lah. Bible itu dikatakan pun hadis nggak bisa. Hadis itu ada sanadnya, ada perawinya, harus nyambung. Kalau Bible mau mana ada perawi, mana ada sanadnya nyambung ke Yesus. Ibaratnya Yesus itu Rasulullah, seperti Nabi kami ya Rasulullah ya. Nyambung juga, nggak ada sanadnya nyambung ke penulis 4 itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, nggak ada nyambung-nyambungnya ke Yesus. Yesus sudah terangkat, baru ada itu Bible. Kalau Rasulullah ya dengan Al-Qur'annya dari Allah itu, atau dengan hadisnya lah ya, itu sudah nyambung sanadnya. Kalau Al-Qur'an karena Rasulullah masih ada, mudah dikonfirmasi kepada para penulis ya, Said bin Sabit atau beberapa orang ya. Jadi kalau pesan Al-Qur'an dengan Biblemu ya antara langit dan bumi. Biblemu itu semacam hadis pun nggak bisa ya, nggak bisa disejajarkan. Parawinya nggak jelas itu kalau Bible ya, nggak diketahui juntrungannya dari mana. Oke, itu aja. Silakan. Jadi satu ayat saya sampaikan. Coba Al-Isra ya, Al-Isra ya. Tadi kepotong ini. Al-Isra 106 baca di situ ya. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap. Itu Al-Isra 106. Baca. Silakan lanjut. Bang Edis. Iya, tadi kepotong tadi ya. Jadi bukan kepotong dong, Bang. Kan Abang dipanggil. Kan bukan kita motong, Abang dipanggil. Abang bilang tunggu saya dipanggil. Iya, kan bukan makanya ini mau saya lanjutkan. Iya, jangan fitnah dong. Silakan dong. Gini ya, tidak pernah menyetara-nyetarakan ataupun menyamakan Bible itu dengan Quran. Yang saya bilang, kita punya case yang sama, di mana bahwa penulisnya tidak diketahui, tapi itu pun untuk kitab-kitab tertentu di dalam Bible. Mas, saya nggak perlu harus ngomong berkali-kali loh. Nah, sekarang masalahnya gini, kalau teman-teman Muslim terus-menerus memaki-maki isi Bible, ya, mengatakan bahwa Bible ini buku-buku nggak jelas. Masalahnya begini, masalah fatalnya tuh begini. Kenapa konten atau isi yang ada dalam Bible itu dimuat oleh Al-Quran, gitu loh? Ini kan sangat fatal. Ibarat kata gini, kamu bilang bahwa ceritanya si Fulan itu nggak jelas, ceritanya si Fulan itu dusta, bohong. Ternyata materi ceritanya si Fulan itu ada di tempatmu. Gitu loh, itu banyak sekali. Saya telah melakukan penelitian. Tidak kurang. Mana konten-konten mood yang berisi? Makanya ini saya yang nyata itu ya, Taurah milik Musa itu kok ambil. Bunda. Bunda. Kita mesti sabar. Tapi Bang Edis tadi udah 3 hari, ini ditambahin 2 hari lagi. Tolong dipersingkat aja Bang, jangan. Baik. Ini. Jadi silakan Bang. Saya sudah membaca keseluruhan Al-Quran dan Bible. Kesimpulan saya begini, tidak kurang, perhatikan, tidak kurang dari 70% muatan isi Al-Quran itu berasal dari Bible. Saya kasih contoh-contohnya. Surat Yusuf, ya, dari Yusuf 1 sampai Yusuf akhir, itu hampir 99,9% itu diambil dari Kejadian 43 dan seterusnya. Ya, 47 dan seterusnya. Bagaimana Yusuf dibuang ke sumur, kemudian ke Mesir, kemudian jadi orang-orang penting di sana, kemudian dan seterusnya saudaranya datang. Itu ada semua ya di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian
kisah tentang datang malaikat Gabriel kepada Maria memberitakan begini, kemudian malaikat Gabriel datang kepada Zakaria memberitakan begini begitu. Ada semua di dalam Al-Quran. Terus ini kisah Musa. Udah 2 hari lagi nih Bang. Udah 2 hari lagi nih Bang. Iya, intinya begini Bang ya. Yang saya sampaikan saya keburu sahur nih, mau Ramadan nih Bang. Gini, alangkah baiknya begini. Teman-teman Muslim bilang bahwa isi dari Bible itu tidak bisa dipercaya. Sebenarnya itu perkataan yang akan backfire gitulah, akan nampol balik. Dari dulu nih si muka jelek ini macam. Bila saya permisi lah kalau diskusinya sudah tidak sehat. Enggak gitu dong, gitu dong. Terima kasih, sampai kok begitu? Ya, kok begitu Bang? Kapan kita edit? Emang capek denger omongannya. Kalau ngomong. Udah emang mau lempar subhat habis itu nggak apa-apa, kita luruskan aja. Silakan Bang Romli. Saya luruskan dulu. Pertama bahwa dituduh tadi Al-Quran itu apa? Ada banyak cerita-cerita. Ya memang benar. Karena dalam satu hadis 124.000 nabi itu ibarat saudara seayah. Tapi jangan diartikan ayah ini dalam fisik ya, atau bapak gitu, enggak. Wa ummatuhum syatta, dan ibu-ibunya saja syariat-syariatnya yang berbeda sesuai bahasa kaumnya kan. Wa dinuhum wahidun, dan agamanya 124.000 nabi rasul itu agama yang satu, yaitu agama yang hanif, yang lurus, yang tauhid ya. Terus kedua, tadi saya sudah mengatakan Quran surat Al-Maidah ayat 48, muhaiminan alaih itu artinya apa? Al-Quran itu membenarkan cerita-cerita informasi kitab-kitab sebelumnya selama setelah dimuhaiminan alaih. Artinya dimuhaiminan alaih apa? Setelah dikoreksi, itu bahasa gampangnya. Menurut banyak mufassir kan. Jadi bukan berarti Al-Quran itu menjiplak, tetapi Al-Quran karena berasal dari Tuhan yang sama, yang satu itu adalah membenarkan setelah mengkoreksi, kan begitu. Ini Edis gak paham bahasa tinggi ini. Silakan dilihat dalam Al-Bahrul Muhit, dalam tafsir Ibnu Katsir dan lain-lain. Terus terakhir begini, tadi Edis itu mengatakan apa banyak oposisinya sama, kita ini sama-sama apa begitu. Itu bodong itu. Karena sudah saya tanya bahwa mana yang disebutkan sebagai saksi mata itu? Kan nggak ada. Kalau nggak ada ya nggak bisa saksi mata nggak ada orangnya sama dengan saksi mata yang tidak ada. Itu kalau dalam konsep apa? Dalam konsep hadis tuh majhul bih begitu kan? Tidak ada orangnya. Ya sama dengan ketidakadaannya saksi mata itu, sehingga sanadnya tidak berguna. Lain dengan sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran tadi Edis menganalogikan kalau sanad itu gak diperlukan dalam Bible karena menurut saksi mata. Loh, saksi matanya nggak ada, wong penulisannya itu kacek 70 tahunan, mana ada saksi mata. Kalau di dalam Al-Quran di samping itu ditransmisi secara hafalan, saksi matanya ribuan sahabat Nabi waktu itu yang hidup. Nah, transmisi dari saksi mata ribuan sahabat Nabi itu diteruskan kepada hafalan yang serupa di samping tulisan kepada zaman tabi'in, ya melalui zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan, dari tabi'in kepada tabi'inat tabi'in, dari tabi'inat tabi'in kita, karena ulama kita zaman kini al ulama warasatul anbiya. Hadis yang diriwayatkan oleh 7 imam hadis yang menyatakan bahwa pewaris dan yang diwarisi positioning yang sama. Artinya ulama itu kalamnya berdasarkan riwayat, di mana kalam ulama yang berdasarkan riwayat sama seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi, kan begitu. Dan yang disabdakan baginda Nabi ya dari Allah juga. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, ya. Bahwa semua yang dikatakan baginda Nabi, semua yang diperbuat baginda Nabi, semua yang dipersetujukan baginda Nabi tidak berdasarkan hawa nafsu baginda Nabi, tetapi illa wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Nah, yang diwahyukan ini adalah berproses hampir 23 tahun. Itu Edis, saya ulang-ulang tetap mokong setelah memberikan framing yang tanpa referensi, lari dia terkencing-kencing. Saya yakin itu celananya basah itu. Celananya basah. Udah Ustaz.
mencret di Zoom dia itu udah berkali-kali mencret, nggak kapok-kapok juga. Unirifa ada yang mau direspon sebelum saya menjelaskan sanad dan saksi mata tadi? Lanjut. Ya mungkin kalau dari saya gini aja, apa yang disampaikan Edis itu tidak relate dengan poin yang sangat penting, yaitu poin menginginkan menginginkan diskusi ini berjalan dengan sesuai seakademik mungkin. Sementara parameter komparasi antara Al-Quran dengan Bible itu komparasi yang baina sama wa sumur ya, tidak bisa disamakan karena bagaimanapun juga Al-Quran ini berbeda sekali dengan Biblos atau hasil jurnalistik orang lain atau hasil wawancara orang lain dengan firman Tuhan yang konteksnya adalah pewahyuan. Nah jadi kesalahpahaman orang Kristen adalah mereka mencoba memaksakan bahwa Al-Quran ini sama dengan wahyu dulu gitu. Itu bahkan tadi Edis tuh blunder di part yang sangat jelas sekali, dia blunder, dia ketika Bu Megawati menjelaskan cerita tentang Pak Soekarno, dia tidak butuh sanad karena dia adalah saksi mata langsung. Lalu dia masuk ke konteks Lukas menceritakan apa yang dilihat orang lain. Dia bilang nggak butuh sanad, loh justru dia blunder, justru Lukas butuh orang. Siapa? Dari mana dia tahu kalau Yesus begini dan begitu? Siapa orangnya? Nah itu, jadi di situ aja dia udah blunder banget ya, dan ini udah hancur banget sebenarnya. Dia tidak mengerti apa itu akademik. Mungkin itu aja. Lanjut. Iya, jadi saya mau merespon soal. Satu detik apa Jibril sebentar. Ini Edis sampaikan pada sekolarmu itu, apalagi ulama siapa Sirimun Im tuh bilang, ayo debat di sini debat. Katanya ulama Madura siapa di sini debat pakai data nanti. Begini, Bang Edis, pada tahun 1993-an ada 73 scholar Bible, ulama Bible katakanlah begitu ya, melakukannya jurnalnya berjudul The Jesus Seminar, The Five Gospels, What Did Jesus Really Say. Nah, Unirifa kalau saya bacanya bahasa lidah Madura mohon dibetulkan nanti. Konklusinya dari riset ilmiah itu yang dipimpin oleh Robert Fang itu dalam bahasa Madura begini, 82% of the words ascribed to Jesus in the Gospels we not actually spoken by him. Itu dalam bahasa Madura ya. Artinya dalam bahasa Perancis 82% kalimat yang katanya diucapkan baginda Yesus di dalam kitab-kitab Bible itu sebenarnya tidak pernah diucapkan oleh baginda Yesus. Ini 82% loh Dis, 82% Dis. Berarti cuma 18% ya itu yang ditengarai ucapan Yesus. Wah, itu Edis terkapar itu di kursinya. Edis terkapar itu. Edis terkapar. The Five Gospel. Ya betul, The Five Gospel. Iya. Lanjut. Iya, tadi saya mau meluruskan aja karena insya Allah kalau mestinya umat Islam udah cukup cerdas untuk menelaah ya. Tapi kalau beliau bilang hadis ya, ini contoh hadis dari Sahih Muslim nomor 9. Di sini diceritakan bahwa dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah. Siapa itu? Saksi matanya. Umar bin Khattab. Lalu menceritakan ke Abdullah, menceritakan ke Yahya, nah ini sanadnya. Jadi ini saksi matanya. Kalau hadis mesti ada saksi matanya. Nah tadi kita lagi bahas ini Sunnah 175. Diceritakan oleh Abdullah, nah tiba-tiba putus sanadnya. Di sini ditulis langsung doif. Kenapa? Karena terputus sanadnya. Nah itu saya langsung membandingkan sama tetangga sebelah punya yang sanadnya terputus 400-300 tahun tapi kok diimani. Beliau menyuruh saya ke sini, The Center for Study of New Testament Manuscript. Katanya di sini ada yang nomor 1 yang